Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Lau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azzim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan sahabat iman penuh dalam keberkahan Ramadan ini. Dan mudah-mudahan sahabat iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala penuh dalam keberkahan, dan keberkahan. Pasti sahabat iman bertanya, kenapa saya berkata 3 kali keberkahan? Pasti sahabat iman yang dirahmati Allah ingin agar hidupnya berkah, bukan? Agar rezeki kita bertambah, berkembang, tumbuh. Agar usaha kita bertambah maju, sukses. Agar apa? Agar diri kita menjadi hamba Allah yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang tadi saya bacakan, surah ke-7 ayat 197, juz ke-9. Kata Allah Subhanahu wa taala berfirman tadi, kalau toh seandainya, kata Allah, penduduk negeri ini beriman dan bertakwa kepada Allah, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Kalimat lam di sini menunjukkan Allah bersumpah kepada hambanya. La fatahna, pasti akan aku bukakan, akan aku berikan, kata Allah, alaihim barakatim minas sama'i wal ardh, kepada mereka keberkahan dari langit dan keberkahan dari bumi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Cuma 2 yang Allah pinta, sahabat iman yang dirahmati Allah. Cuma 2. Yang pertama, iman. Yang kedua adalah takwa. Amanu wattaqaw. Iman dan takwa. Garis bawahi kalimat ini. Cuma 2 yang Allah pinta, tidak banyak, tidak lebih dari 2. Tapi ikhwafillah yang dirahmati Allah, sungguh sulit melaksanakan 2 ini. Yang namanya iman dan takwa ini sangat sulit buat kita. Kenapa? Banyak begitu godaan-godaan dalam diri kita untuk melaksanakan yang dinamakan dengan pahala keberkahan. Makanya sahabat iman yang dirahmati Allah sulit. Maka demikian manusia sehingga apa? Sehingga manusia ada yang tidak melaksanakan keimanan ini dan tidak melaksanakan takwa ini. Sehingga apa? Allah cabut keberkahannya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Banyak sekali peristiwa-peristiwa yang terjadi di dunia ini tentang keberkahan. Di mana Allah cabut suatu negara, Allah cabut suatu daerah dari keberkahannya. Karena apa? Karena bisa jadi apa? Iya, daerah tersebut tidak pernah menjalankan keimanannya dan tidak pernah menjalankan ketakwaannya, kata Allah Subhanahu wa taala. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun, kata Allah. Dan tetapi mereka berdusta kepada aku, kata Allah. Berdusta atas apa? Atas mulutnya ngomong beriman. Hatinya berkata, aku beriman. Tapi sebenarnya pribadi mereka, arkan mereka tidak menunjukkan sebagai hamba Allah yang beriman. Walakin kadzabu, kata Allah. Tapi mereka apa? Walakin kadzabu, bohong kepada aku. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Maka aku berikan apa? Fa akhadnahum bima kanu yaksibun.
aku berikan ganjaran, aku berikan azab bahasanya kepada orang yang melakukan, yang berbuat demikian, yang artinya berbuat bohong kepada aku, beriman kepada aku, ngomong beriman kepada aku, tapi mereka sebaliknya, mereka sebenarnya tidak menjalankan iman tersebut. Sahabat iman yang dirahmati Allah, keberkahan ini merupakan kunci utama kesuksesan manusia di dunia. Dan kunci ini akan membuka kesuksesan di akhirat, pintu keakhiratan di dunia, di akhirat nanti. Inilah yang dinamakan dengan keberkahan, ikhwah fillah yang dirahmati Allah. Sehingga manusia hati-hati dalam kehidupan ini, bagaimana agar ibadahnya, bagaimana agar perilakunya, bagaimana agar kehidupannya di dunia ini menjadi kehidupan yang penuh keberkahan. Sahabat iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Memang suatu kalimat yang sangat kecil, suatu kalimat yang sangat apa sih keberkahan? Tapi kalau kita rasakan, subhanallah, yang dinamakan keberkahan itu bukan main, sangat luar biasa. Satu rezeki yang kita dapatkan dari hasil yang halal akan menimbulkan keberkahan yang besar. Seolah-olah rezeki itu adalah rezeki yang paling besar yang ia nikmati pada hari itu. Tapi sebaliknya, ikhwah yang dirahmati Allah, rezeki yang sangat besar ia tidak syukuri, ia tidak beriman atau imani, ia tidak bertakwa atau takwa, maka rezeki yang besar ini serasa rezeki yang sangat kecil, bahkan tidak terasa apapun. Didapatkan oleh ia rezeki yang sangat besar, sebentar-sebentar habis, sebentar-sebentar habis. Itulah yang dinamakan tidak berkah. Itulah yang dirahmati Allah. Bahkan tidak ada bekasnya di dunia. Kalau rezeki atau sesuatu yang kita dapatkan di dunia penuh dengan keberkahan, insya Allah akan berberkas dalam hati, menjadi apa? Pahala, menjadi apa? Ladang amal, menjadi apa? Sebagai tanaman yang akan kita cabut, yang akan kita panen di akhirat nanti, sebagai rizki yang penuh berkah. Rizki yang dibarengi dengan keimanan kepada Allah. Rizki yang dibarengi dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga apa? Kau bilang yang dirahmati Allah. Susah untuk meraih keberkahan ini. Karena apa? Karena sulit. Iman dan takwa sulit kadang-kadang kita jalankan. Iman dan takwa kadang-kadang kita sulit untuk mengamalkannya. Iman dan takwa. Padahal sudah banyak ayat-ayat Allah yang menceritakan tentang iman, yang menceritakan tentang takwa, dan menceritakan tentang ayat apa yang lain tentang keberkahan, dan banyak hadis-hadis Nabi yang menceritakan tentang ini. Tapi apabila yang dirahmati Allah, kita tidak bisa meresapi, kita tidak bisa mengambil hikmah risalah dari Nabi Rasulullah SAW tentang apa? Tentang keberkahan ini. Kalau toh seandainya, sekali lagi hamba Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sudah beriman dan bertakwa, pasti Allah akan berikan keberkahan kepada kita. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat. Sahabat iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apalagi di bulan suci Ramadan ini, luar biasa. Keberkahan Allah selalu turunkan. Keberkahan di malam Ramadan, keberkahan di malam Lailatul Qadar, keberkahan dalam malam nuzulul Quran, masih banyak lagi keberkahan di bulan suci Ramadan ini. Mari kita raih keberkahan tersebut dengan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena jangan sampai Ramadan pergi, Ramadan tiada, Ramadan pamitan kepada kita, kita tidak mempunyai nilai 1 sen pun tentang keberkahan ini. Raihlah Ramadan ini dengan penuh hikmah, dengan penuh keberkahan, dengan cara beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala akan kita raih dan akan kita nikmati dalam kehidupan dunia dan akhirat. Mudah-mudahan
Allah berkah hidup kita di Ramadan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih perhatiannya, maaf kekurangannya. Saksikan terus kajian Islam bersama saya Dai Jaka Satria hanya di NFC Channel. Mudah-mudahan Allah berkah hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.